melaksanakan praktek coaching ya Bu ya. Baik, Pak. Iya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya Bu ya. Ya, Pak. Oke. Begini Bu Devi, sebelum dimulai saya akan menyampaikan rubrik penilaian coaching. Di mana nanti dalam coaching kali ini itu ada coach dan coachee. Ya, saya akan amati sesuai dengan rubrik penilaian apakah nanti praktek coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Bagaimana Bu Devi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bu Devi. Jangan lupa Bu Devi ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, kemitraan, dan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Devi, pertanyaan pertama dari saya, kompetensi apa nih yang ingin Bu Devi kembangkan? Baik, Bapak Asep, di sini saya memiliki kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama itu presensi atau kehadiran ya Pak ya, kehadiran yang penuh, dan saya juga dapat bertanya dengan pertanyaan yang berbobot ya Pak Asep di situ, sehingga dapat mengiring coach saya menggali potensi dirinya gitu, Pak. Bagian kompetensi mana nih Bu yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Oh iya Pak, kompetensi yang ingin saya observasi adalah bagian identifikasi Pak, gitu. Karena yang kadang bingung itu menentukan dari kata kuncinya Pak. Apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin Bu Devi capai sebagai coach? Iya Pak, saya dapat menggali potensi kunci saya Pak dengan indikatornya, misalnya Bapak itu bisa mengemukakan ide kreatifnya Pak, gitu. Bisa melaksanakan rencana aksi serta bisa mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi tersebut gitu, serta itu coachingnya itu dapat mempertanggungjawabkan dari aksinya gitu. Kalau begitu bisa silahkan langsung dimulai ya Bu Devi ya. Terima kasih Pak. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Maaf Bu Devi, apa bisa mengganggu waktunya sebentar? Iya, silahkan Pak. Ada yang saya bisa bantu Pak? Saya ingin ngobrol-ngobrol tentang murid-murid saya Bu. Siapa? Apa yang mau kita obrolin siang ini Pak? Saya ingin membahas kondisi anak-anak di sekolah, terutama di kelas saya di kelas 5 ya. Saya mengamati anak-anak belakangan ini mengalami penurunan motivasi dalam belajar, sehingga berdampak buruk pada hasil belajarnya yang menurun begitu Bu. Beberapa siswa juga malas mengumpulkan tugas. Anak-anak itu mengalami penurunan motivasi dalam belajar gitu ya Pak ya? Betul Bu. Sehingga berdampak buruk pada hasil pembelajaran, dan hasil pembelajarannya itu menurun ya Pak ya? Iya. Kira-kira apa yang ingin Pak Panji dapatkan di akhir akhir ngobrol kita ini Pak? Jadi saya berharap dapat menemukan hal-hal yang dapat memotivasi siswa saya agar lebih giat lagi belajarnya. Gitu ya Pak ya. Ini Pak ya, dari level 1 kan itu sampai level 10 nih Pak. Kira-kira kalau saat ini murid Bapak itu untuk saat ini ya Pak ya, itu masih di level berapa Pak? Kalau menurut saya ini Bu ya, kalau menurut saya itu levelnya masih level 6 gitu Bu. Oh, masih level 6 untuk sekarang ya Pak? Iya. Tapi rencananya Bapak itu mau ditingkatkan ke level berapa itu Pak? Kalau harapan saya sih nggak perlu sempurna sampai 10 gitu Bu, Pak. Jauhan mungkin ya. Harapan saya ya di level 8 sudah cukup bagi saya, cukup bagus. Kira-kira ini apa rencana Pak Panji itu untuk bisa sampai ke level 8 tadi gitu? Kalau yang saya rencanakan begini ya, saya akan memanajemen kelas dulu. Misalnya kami membuat test briefing yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari.
atau melakukan tanya jawab sekitar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari juga. Lalu menggunakan media video pembelajaran supaya bisa meningkatkan keingintahuan murid dalam pembelajaran. Selanjutnya diawali dengan pembelajaran yang menyenangkan lebih dahulu. Gitu ya. Dari beberapa rencana yang Bapak sebutkan tadi ya Pak Panji ya, mana yang menurut Pak Panji itu dalam waktu dekat ini yang mendesak untuk dilakukan gitu Pak, dilaksanakan? Yang mendesak untuk saya lakukan ya, yang akan segera saya lakukan dalam pembelajaran adalah mencoba menggunakan video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar. Saya juga akan mencoba melakukan ice breaking yang sesuai dengan tema. Oh gitu ya Pak ya. Jadi menurut Pak Panji tadi yang harus segera dilakukan adalah menggunakan video pembelajaran ya Pak ya. Ya, Bu. Video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar dan melakukan ice breaking gitu ya Pak ya. Ya. Kapan itu Pak akan dilaksanakannya? Untuk pelaksanaannya ya saya kira saya akan melaksanakan rencana tersebut dalam minggu inilah, mungkin besok atau lusa begitu. Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya dirancang sedemikian rupa supaya bisa mencapai tujuan. Baik, untuk memudahkan pekerjaan Pak Panji ya, siapa yang membantu Pak Panji itu dalam melaksanakan rencana aksi atau memotivasi murid dalam belajar gitu Pak, yang bisa membuat Bapak itu bisa membantu Bapak gitu, teman gitu. Iya, kalau di sekolah itu ada rekan sejawat itu Ibu Eva. Kalau menurut saya beliau itu hebat di bidang IT. Saya akan belajar dengan Bu Eva cara membuat video pembelajaran yang menarik. Begitu Bu. Oh iya, benar Pak ya. Harus ada teman yang pintar IT ya Pak ya. Gini Pak, bagaimana kita tuh bisa tahu rencana yang Pak Panji buat itu dapat terlaksana dengan baik gitu Pak? Begini Bu, bagaimana kalau minggu depan kita ngobrol lagi sambil makan bakso mungkin Bu ya? Iya. Saya akan menceritakan hasil rencana yang sudah saya laksanakan. Oh gitu ya Pak ya. Dari obrolan kita yang menarik ini ya Pak ya, apa yang sudah Pak Panji dapatkan gitu Pak? Dari obrolan ini saya dapat menemukan cara meningkatkan memotivasi belajar murid dengan 3 cara tadi. Selain itu juga saya merasa sudah menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan dengan murid yang motivasi belajarnya menurun. Gitu, Pak ya. Kemudian bagaimana komitmennya Pak Panji itu terhadap rencana ini Pak? Tentu Bu ya, saya berkomitmen untuk selalu mencoba menerapkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan banyak sumber belajar seperti video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar dan melakukan ice breaking agar meningkatkan motivasi belajar siswa. Oke, benar Pak itu. Semoga rencana aksi bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. Dan saya tunggu hasilnya dari rencana Pak Panji setelah melaksanakan cara-cara memotivasi murid tadi ya Pak ya. Semoga bermanfaat hasil diskusi kita hari ini ya Pak Panji. Saya terima kasih sekali Bu Devi atas waktunya yang sangat berharga ini Bu ya. Saya pamit Bu ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baik Bu Devi. Tadi Bu Devi sudah melakukan kegiatan coaching ya dengan Pak Panji. Nah, sebelum penutupan ini Bu Devi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih buat Bu Devi. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Devi pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Alhamdulillah Pak sudah melakukan coaching dengan alur Tirta tadi ya, mulai dari penetapan tujuan, identifikasi, rencana aksi gitu ya Pak ya, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali kunci saya itu menceritakan masalah dan menemukan solusi-solusinya Pak. Dan tinggal meningkatkan lagi skill yang sebagai coach, saya sebagai coach gitu Pak, dengan terus berlatih mungkin ya Pak ya, dari mencari
literatur wawancara atau coach untuk menambah ilmu saya bekal sebagai coach yang profesional gitu. Baik Bu Devi, menurut saya nih sebagai observer, proses coaching yang Ibu lakukan dengan Pak Panji tadi sudah berjalan dengan baik Bu. Dan juga proses alurnya juga sudah menunjukkan alur tirta, dan juga Ibu sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada Pak Panji sehingga Pak Panji dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya tersebut. Baik Pak, terima kasih atas pengamatannya hari ini ya Pak ya. Ini adalah bahan untuk meningkatkan skill saya gitu ya Pak ya dalam mengcoach seseorang itu kucing gitu Pak ya. Ya. Pertanyaan terakhir saya ya Bu Devi, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan? Kalau saya sih kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya bisa mengidentifikasi sebuah masalah dari seseorang dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Yang mengiring kuci dapat menemukan solusinya sendiri gitu, dari masalah yang sedang dihadapinya. Oke, baik Bu Devi, saya kira cukup ya. Dari saya, mari kita akhiri perjumpaan kita ini. Mudah-mudahan dari perjumpaan kita ini bisa bermanfaat kembali. Bu Devi bisa menjadi seorang coach yang lebih profesional lagi, bisa mencari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Devi ya. Terima kasih Bu Devi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.